belajar bersama seperti di yes. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar. Oh iya, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita pimpin doa terlebih dahulu ya. Ayo, pimpin doa. Berikan semangat perjuangan karena masih di bulan Agustus. Kita nyanyikan lagu Padamu Negeri. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Nah, tadi Bu Guru sempat singgung ya bahwa kita akan belajar coding dan kecerdasan artifisial, contoh penerapan berpikir komputasional dalam menyelesaikan berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih berpikir komputasional? Nah, itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Are you ready? Oke. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah yang pertama, kalian melalui kegiatan diskusi, kalian dapat menguraikan bagaimana berpikir komputasional diterapkan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, melalui kegiatan demonstrasi, kalian dapat memberikan contoh penerapan berpikir komputasional dalam menyelesaikan masalah di kehidupan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya kalian pernah mendengar tentang berpikir komputasional? Belum? Ini contoh penerapan berpikir komputasional
menunjukkan? Silakan maju. Satu anak. Silakan. Satu anak, silakan maju satu anak. Maya, menunjukkan saja di mana agar kita agar ayo silakan. Hanya menunjukkan saja siapa itu mau pergi ke sekolah lewat jalan mana saja sih? Lurus. Belok kiri. Lurus. Jalan lurus. Nyampe. Maju dulu, lurus, kemudian belok kiri. Ikuti jalan lurus sampai sekolah. Mungkin ada jalan lain. Siapa yang bisa menunjukkan jalan lain? Selain yang ditunjukkan oleh Raihan, kita buat Raihan. Jalan yang lain, Rangga. Lurus, kemudian belok kanan lagi pohon. Kemudian ke kiri atau kanan? Ke kiri, terus ke kiri lagi, terus ke kiri, kemudian belok kanan, nyampe deh. Coba jalan yang kedua. Gimana jalan yang kedua? Berpikir melalui step-step arahan-arahan. Oke, jadi kalian mulai ada gambaran ya. Sebelum kita mulai lagi, sekali tepuk semangat. Berpikir komputasional itu adalah berpikir sesuai arahan-arahan. Sekarang apa yang kalian lihat di monitor? Perayaan ulang tahun. Kalian pasti sudah pernah merayakan ulang tahun di rumah, baik di rumah maupun di sekolah. Nah, dalam sebuah perayaan ulang tahun, apa saja sih keperluannya? Apakah kalian ketika merayakan ulang tahun memilih tempat seperti ini? Ya. Lakukan pilihannya mau di rumah, atau di sekolah, atau di restoran. Kemudian setelah memilih tempat, apa yang kalian lakukan? Kemudian siapa saja temannya, teman TK, teman SD, teman ngaji, ya kan? Kemudian apa lagi? Menyiapkan makanan. Oh, yang saya undang ada 100 anak. Berarti makanannya harus 100 porsi. Kalau 100 porsi kan pas nanti kalau ada yang nambah gimana? Harus lebih. Jadi 120 atau seterusnya. Kemudian apa lagi? Menentukan permainan. Biasanya dalam pesta ulang tahun pasti ada namanya permainan. Nah, ini apa yang kita lakukan? Checklist, inilah yang disebut apa tadi? Berpikir komputasional.
Nah, ini pengertian dari berpikir komputasional adalah proses berpikir logis dan sistematis untuk memecahkan masalah dengan cara yang bisa dilakukan oleh manusia maupun komputer. Ini bukan berarti harus menggunakan komputer, tetapi menggunakan cara kerja komputer sebagai pendekatan untuk menyelesaikan persoalan. Kalian sudah pernah lihat komputer, laptop, bahkan HP ya? Siapa yang membuat komputer, laptop, dan HP? Manusia. Apa yang diisikan dalam software dalam HP, laptop, dan komputer? Logaritma berpikir komputasional yang berisi perintah. Jadi laptop, HP itu softwarenya sudah diisi logaritma perintah yang dibuat agar perangkat kalian itu bisa berpikir seperti manusia. Nah, berikutnya dalam berpikir komputasional itu prosesnya ada 4 anak. Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Ini yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah dekomposisi atau pemecahan masalah. Kayak yang tadi di awal, memecahkan masalah gimana berangkat sekolah, cari jalan, arahan. Itu memecahkan masalah. Dekomposisi atau pemecahan masalah itu memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Sebagai contoh, nih kalian, misalnya matematika, saya sering dan selalu mengatakan matematika pakai cara, ya benar? Ya. Dan itu termasuk namanya apa, Cak? Dekomposisi. Contohnya, kamu mau menghitung luas persegi panjang. Dekomposisinya bagaimana? Masalah besarnya hitung luas. Pecahannya bagaimana? Tentukan panjangnya dulu. Ya Pak? Tentukan lebarnya dulu. Tulis rumusnya. Rumus luas itu panjang kali lebar. Baru ditemukan kayak tadi di apa itu namanya waktu membuat pesta ulang tahun. Masalahnya membuat pesta ulang tahun. Dipecah dan jadi apa saja di pecahannya? Menentukan tempat, terus menentukan mengundang teman, terus menyiapkan makanan, menyiapkan mainan. Dipecah menjadi bagian-bagian kecil dan dilakukan satu per satu. Dekomposisi sudah paham? Berikutnya proses berpikir komputasional yang berikutnya adalah pengenalan pola atau set patterns. Nah, pengenalan pola adalah kemampuan menentukan aturan atau kebiasaan yang selalu terulang. Dengan mengenali pola, kita bisa menebak atau membuat prediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Nah, dalam kode komputer suka hal yang teratur. Kalau kita mengenali pola, bisa membuat perintah bulat berupa loop dan bisa menyusun solusi lebih cepat. Contohnya pengulangan pola dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Kegiatan kalian di pagi hari. Apa yang kalian lakukan? Bangun tidur. Habis bangun tidur? Mandi. Habis mandi? Sholat. Habis sholat? Ganti baju. Makan. Berangkat sekolah. Kira-kira setiap hari kalian ulangi nggak pola ini? Diulangi kan? Kebanyakan mengulangi pola tersebut kan? Sudah, itu sama dengan berpikir komputasional. Pengulangan pola. Kalau contoh dalam komputer, kalau ada gambar, melanjutkan gambar, ada yang sudah bisa melanjutkan gambar? Kemarin sudah saya berikan waktu di awal masuk, misalnya
Tiga. Bicara. Terus ini? Ini termasuk pengenalan bisa juga warna, misalnya merah, kuning, hijau. Jadi merah, kuning, hijau, dan seterusnya. Itu namanya pengenalan pola. Contohnya dalam matematika, menentukan derek, misalnya 1, 3, 5. Kira-kira di sini apa? Berapa? 7. Terus? 4, dan seterusnya. Inilah yang disebut dengan pengenalan pola dalam berpikir komputasional. Proses yang berikutnya adalah abstraksi. Abstraksi membantu untuk fokus pada informasi yang benar-benar dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah. Dalam pemrograman, kita hanya menggunakan variabel dan kode yang relevan agar program tidak terlalu rumit. Programmer mencari data agar efisien dan mudah dipahami. Contoh sehari-harinya, di peta kita hanya melihat jalan, nama tempat, sungai, gunung. Kita tidak perlu melihat orang, warna rumah, ataupun hewan. Itu contoh abstraksi. Hanya menampilkan yang penting. Apa abstraksi? Menampilkan yang penting. Nah, kalau dalam menu masakan, contohnya resep masakan, kalau kamu mau bikin mie instan, yang penting apa? Air panas, minyak, bumbu. Tidak penting buat masak gawe warna panci, ireng, abang, kuning, terserah, itu tidak penting, tidak ditentukan. Abstraksinya adalah fokus yang dibutuhkan. Seperti contoh, kamu pernah membuat DNA? Kemarin sudah saya suruh membuat DNA sekolah ya. Nah, membuat DNA sekolah, apa yang kamu tulis? Ya cukup gambar bangunan. Apa ada yang menggambar pohon-pohonnya? Apa ada yang menggambar bunga-bunga di depan kelasnya? Berarti kalian sudah berpikir komputasional, proses apa? Abstraksi. Wah, ternyata kita semua sudah berpikir komputasional ya. Nah, berikutnya berpikir algoritma. Algoritma itu apa? Topik sulit. Algoritma itu langkah-langkah tersulut untuk menyelesaikan masalah. Langkah-langkahnya, perintah-perintahnya, step-stepnya. Sebagai contoh, berpikir algoritma itu menyusun langkah-langkah dengan jelas, rapi, dan bisa diikuti siapa saja. Bahkan komputer pun bisa. Contohnya, cara menulisnya langkah-langkah, cara membuat roti, cara membuat mie instan, cara membuat layar. Itu berarti ketika menuliskan langkah-langkah itu namanya kita menyusun algoritma. Seperti tadi ketika mengatakan anaknya mau ke sekolah tadi, maju ke depan, belok ke kanan, lurus maju lagi, kemudian belok ke kiri. Itu namanya apa? Algoritma. Apa namanya? Algoritma. Menyusun urutan langkah dengan urut dan jelas. Dari sini sudah ada gambaran tentang berpikir komputasional semua? Oke, selanjutnya ice breaking dulu sebelum kita ke apa itu namanya tugas kelompok.
kalian sudah dibagi menjadi kelompok. Sekarang saya akan membagikan tugas. Silakan dikerjakan. Silakan kalian kerjakan sesuai dengan instruksi yang sudah dituliskan. Menggunakan apa tadi? 4 proses berpikir komputasional. Apa yang pertama tadi? Dekomposisi, pemecahan masalah. Kemudian apa lagi tadi? Pola. Ketiga apa tadi? Sebelum algoritma kan? Abstraksi, algo. Nah, anak-anak sudah selesai? Bagaimana anak-anak sudah selesai? Waktunya berapa? Baik, kelompok yang sudah selesai terlebih dahulu silakan presentasi. Kelompok yang lain sudah selesai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi. Tipologi menggambar rumah. 1. Persegi panjang sebagai tembok rumah. 2. Gambar digunakan sebagai atap rumah. 3. Berikan pintu. 4. Tambahkan jendela. Dari pola tersebut menghasilkan kata apa itu? Membuatlah contoh penerapan berpikir konvensional dengan kata bukan jenis berpikir konvensional. Dari pola warna tersebut menghasilkan kata apa yang pertama? Hot. Ayo. Membuatlah contoh penerapan berpikir komputasional dengan kata kunci. Buat contoh lainnya dan tentukan jenis prinsip berpikir. Aku adalah tempat orang membeli makanan. Ada meja dan kursi, tapi bukan di rumah. Aku di mana? Restoran. Aku adalah alat untuk menulis, biasanya panjang dan putih. Sering dipakai di sekolah. Aku akan pensil. Sekian. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok. Anggota kelompok Aiko Nazwa Maya Kata Juge. Sebenarnya untuk penerapan berpikir konvensional dengan cara kunci berupa tentukan jenis prinsip berpikir konvensional. 1. Gambar tiga. 2. Menjauhi batasnya. 3. Gambar panjang untuk titik. 4.
tambah bersih panjang untuk ibu, 5 tambah bersih untuk bunda. Teman-teman, buatlah contoh penerapan berdiri komunitas nasional. Untuk tentukan jenis berdiri nasional nasional. Warna merah mewakili huruf H, warna warna pink mewakili huruf O, dan warna biru mewakili huruf. Jadilah kata warna ungu mewakili huruf G, warna pink mewakili huruf O, dan warna oranye mewakili huruf B. Jadilah kata huruf. Warna biru mewakili huruf B, warna hijau mewakili huruf A, dan warna oranye mewakili huruf C. Jadilah kata juga. Buatlah nama penerapan berdiri konsultasi. Buatlah nama lain. Besok pakai nama adalah seorang wanita mana ini tapi semua nama orang. Aku adalah sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mau mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Lalu anggota Rehan, Kevin, Siparat, Gizi, Elsa. Juara dalam penerapan berbagai komoditas nasional dengan kata fungsi menggambarkan 5 jenis fungsi berpikir komputer. 1 segitiga untuk menggambar jendela, sederhana untuk jendela yang belakang, persegi untuk tembok depan, persegi panjang itu dan sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Saya akan menyampaikan hasil diskusi kami. Anggota kelompok Asyifa, Aulia, Fania, Altaris, Naufal. Suara hasil penerapan berpikir dengan kata kunci menggambar rumah berpikir komputasional. 1. Gambar segi panjang gambar segi 2. Gambar hidung buat atap 3. Gambar segi panjang buat pintu 4. Gambar segi panjang buat jendela.
Ya, presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia hasil diskusi dari kelompok kami yang beranggotakan Abda, Adib, Afifah, Aska, dan Ibu. Muatan contoh penerapan berpikir komputasional dengan kata uji semua kabar. Nomor 1, buat persegi. Nomor 2, lalu membuat segitiga untuk membuat 3, membuat persegi pada berikut. 4, buat gerakan kecil untuk angka ini. 5, buat persegi untuk sendiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Nah, kita sudah presentasi semuanya kali ini. Setelah presentasi, saya ingin mengetes kemampuan kalian dengan mengerjakan soal berikut ini. Di board, ayo silakan duduk di tempatnya masing-masing. Ayo duduk di tempatnya masing-masing ya. Ayo mungkin ada yang mau maju mengerjakan? Mana yang disebut berpikir algoritma? Mana yang disebut abstraksi? Mana yang disebut pattern recognition? Mana yang disebut dekomposisi? Apa pattern recognition? Recognition pola. Ayo, satu. Silakan. Maju. Biar cepat selesai. Ya, Vertigo. Satu saja ya, pilih salah satu ya. Nah, abstraksi, tarik aja. Ayo, lagi. Satu lagi ya. Ayo Ben cepet.
Bu Sifara bisa nih. Ayo, biar cepat. Gak selesai-selesai nanti kalian. Ayo. Kurang. Ayo lagi. Ayo, kurang dua lagi. Ayo Sifara, biar cepat. Ya, sip. Ayo tinggal satu, cepet. Ayo tinggal satu. Langsung submit answer. Oke, tepuk tangan. Semuanya ternyata pintar, bisa semua. Sip. Nah, sampai kita di penghujung. Ayo kita simpulkan apa yang kita pelajari hari ini. Apa yang kita pelajari hari ini, anak? Coding. Tentang apa tadi? Kecerdasan artifisial. Berpikir komputasional. Berpikir komputasional. Ada berapa proses berpikir komputasional? Ada 4 proses berpikir komputasional apa saja? Dekomposisi. Dekomposisi atau Algoritma. dekomposisi tadi apa? Pemecahan masalah. Kemudian Pattern recognition. pattern recognition apa itu? Pengulangan pola. Pengulangan pola. Yang ketiga Abstraksi. abstraksi. Apa abstraksi tadi? Hal-hal yang penting. Menunjukkan hal-hal yang penting. Apa? Algoritma. Algoritma. Apa algoritma? Menyusun langkah. Nah, itu adalah prinsip atau proses berpikir komputasional. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah belajar pada pagi hari ini? Karena mendapat apa? Ilmu baru tentang berpikir komputasional. Nah, nanti akan saya bagikan untuk kalian kerjakan di rumah PR tentang NKPD kode warna bangunan. Di sini saya bagikan ya. Oke, anak-anak, ada Lucinta Luna, ada Luna Maya. Sering dipandang tak pernah bosan. Manfaatkan AI untuk berkarya, privasi dan etika. Jangan pernah dilupakan. Nah, akhir kata anak-anak, tetap semangat, tetap semangat belajar di rumah dan apa? Kalian harus memanfaatkan AI dengan bijak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.